3 tahap kebangkitan. Di bumi, pekerjaan saya ada 2. Yang pertama adalah untuk menebus kesalahan. Yang kedua adalah membangunkan orang yang mungkin tertidur. Hampir semua orang tertidur. Satu-satunya cara untuk membangunkan mereka adalah dengan bekerja pada diri saya sendiri. Dr. Ihaleakala Hulen. Suatu hari seorang reporter bertanya kepada saya, di mana Anda akan melihat diri Anda berada dalam setahun dari sekarang? Di masa lalu, saya akan memberinya penjelasan yang jujur tentang apa yang ingin saya capai. Saya akan berbicara tentang rencana saya, tujuan saya dan niat saya. Saya akan memberitahu dia tentang buku-buku yang ingin saya tulis atau tentang hal-hal yang saya inginkan, lakukan, buat, atau beli. Tetapi, karena semua pekerjaan yang telah saya lakukan dengan Dr. Hulen, saya sekarang tidak lagi menetapkan tujuan dan niat atau tidak lagi membuat rencana untuk masa depan. Jadi saya menjawabnya dengan kebenaran, dimanapun saya berada saat itu, maka pasti itu akan jauh lebih baik daripada yang dapat saya bayangkan sekarang. Jawaban ini adalah jawaban yang masuk lebih dalam daripada yang mungkin Anda perhatikan atau bayangkan pada awalnya. Jawabannya datang dari inspirasi. Bahkan, jawaban ini mengejutkan saya sendiri ketika saya mengatakannya. Jawaban ini juga mengungkapkan di mana pikiran saya hari ini. Saya lebih tertarik pada saat ini daripada yang berikutnya. Jika saya memperhatikan momen saat ini, maka semua yang akan datang akan menjadi sangat baik. Seperti yang pernah saya katakan kepada Dr. Hulen, niat saya hari ini adalah untuk menghormati niat ilahi. Beberapa menit yang lalu saya menyerahkan pertanyaan reporter dan jawaban saya ini kepada seorang teman. Dia menyukainya. Dia telah melakukan Ho'oponopono dengan saya selama beberapa bulan terakhir ini. Dia dapat memahami kebenaran akhir. Ketika Anda melepaskan ego Anda dan keinginannya, maka Anda akan mengizinkan sesuatu yang lebih baik, yaitu yang ilahi untuk membimbing Anda. Keberadaan saya yang baru ini, pemahaman saya yang baru ini, adalah bagian dari Anda juga. Itu adalah intensitas saya, energi saya. Tentu saja, itu tidak terjadi dalam semalam. Tetapi dengan terus mengatakan, aku mencintaimu, dan ungkapan-ungkapan lainnya, maka saya telah dituntun ke kesadaran yang lebih besar, yang oleh sebagian orang mungkin disebut kebangkitan, atau bahkan pencerahan. Saya dapat memahami bahwa setidaknya ada 3 tahap dalam kebangkitan, dan ini hampir merupakan peta perjalanan spiritual kehidupan. 3 tahap kebangkitan itu adalah: 1. Anda adalah korban. Hampir semua dari kita dilahirkan dengan perasaan tidak berdaya. Sebagian besar dari kita tetap dengan ide itu. Kami berpikir dunia siap menangkap kami, pemerintah, tetangga, masyarakat dan setiap orang jahat dalam bentuk apapun yang dapat mereka wujudkan. Kami tidak merasa memiliki pengaruh apapun. Kami adalah efek yang disebabkan oleh seluruh dunia. Kami mengeluh dan kami memprotes dan kami bergabung dengan kelompok lemah untuk melawan mereka yang bertanggung jawab atas kami. Dan terlepas dari beberapa kesenangan dari waktu ke waktu, hidup kami secara umum membosankan. 2. Anda memiliki hal-hal di bawah kendali Anda. Pada titik tertentu Anda melihat film seperti The Secret yang mengubah hidup Anda, atau Anda membaca buku seperti Attractor Factor atau The Magic of Believing dan Anda menyadari kekuatan Anda, memahami kekuatan mendefinisikan niat, memahami kekuatan yang Anda miliki untuk memvisualisasikan apa yang Anda inginkan, untuk mengambil tindakan dan untuk mencapainya. Mulailah mengalami keajaiban dan beberapa hasil yang baik. Hidup, secara umum, mulai terlihat sangat baik. 3. Anda dibangunkan, atau terbangun. Pada titik tertentu setelah tahap kedua, Anda mulai memahami bahwa niat adalah keterbatasan dan mulai menyadari bahwa dengan semua kekuatan yang telah Anda temukan, Anda belum mampu mengendalikan segalanya. Anda mulai sadar bahwa ketika Anda menyerah pada kekuatan yang lebih tinggi, keajaiban cenderung terjadi. Maka, mulailah untuk melepaskan dan memiliki keyakinan. Mulailah mempraktekkan dari waktu ke waktu, membangun kembali kesadaran akan hubungan Anda dengan yang ilahi. Belajarlah untuk mengenali inspirasi ketika datang kepada Anda, dan menindaklanjutinya. Anda mengerti bahwa Anda dapat memilih tetapi Anda tidak dapat mengendalikan hidup Anda. Pahami bahwa hal terbaik yang harus dilakukan adalah selaras dengan setiap momen. Pada tahap ini, keajaiban terus terjadi, dan mereka membuat Anda takjub sepanjang waktu.
Hidup Anda, secara umum akan masuk dalam keadaan kekaguman, keheranan dan rasa syukur yang banyak. Saya telah memasuki tahap ketiga ini, untuk saat ini dan mungkin Anda juga. Karena Anda telah ikut bersama saya dalam perjalanan ini, maka izinkan saya menjelaskan kebangkitan saya kepada Anda lagi. Ini mungkin dapat membantu Anda mempersiapkan diri Anda untuk apa yang akan segera Anda alami, atau mungkin juga untuk lebih memahami apa yang sudah Anda alami saat ini. Dalam seminar pertama yang saya lakukan dengan Dr. Hulen, saya dapat melihat keluar angkasa, melihat ke kursi Tuhan. Selama hari-hari pertama bersamanya, saya menghentikan dengungan mental saya menerimanya, semuanya. Ada kedamaian di balik pemahaman, cinta adalah mantraku. Itu adalah lagu yang selalu diputar di otakku. Tapi tatapan saya pada arsi ilahi tidak berhenti di situ. Setiap kali saya berada di hadapan Dr. Hulen, saya merasakan kedamaian. Saya yakin itu efek Garputala. Nada murninya memengaruhi nada saya. Itu membawa saya ke dalam harmoni bersama kedamaian. Dalam seminar kedua saya mulai mengalami apa yang oleh sebagian orang disebut kilasan psikis. Aku melihat aura. Saya melihat malaikat di sekitar orang-orang. Saya menerima gambar melalui mata saya. Saya masih ingat melihat garis bercahaya tak kasat mata di leher Nerissa. Saat aku memberitahunya, dia tersenyum. Apakah gambar itu nyata atau tidak? Tapi pastinya itu mengubah suasana hatinya. Dia bersinar. Dr. Hulen sering melihat tanda tanya melayang di atas kepala orang-orang. Itu memberitahu mereka siapa yang harus ditanyai selama acara kursus. Ketika dia melihat simbol atau makhluk tak kasat mata, dia tahu dia mungkin terlihat gila. Para psikiater, tambahnya, akan mengunci siapapun yang mengatakan hal seperti itu. Dia benar, tentu saja. Tetapi ketika kebangkitan terjadi, dia tidak menolaknya, tidak melihat ke belakang. Dalam kursus Beyond Manifestation pertama saya membaca medan energi beberapa orang. Semua orang tercengang. Saya tidak bisa mengatakan itu adalah hadiah. Itu adalah tidak lebih dari pembukaan bagian dari otak saya yang sebelumnya sudah digunakan menyala. Sekarang mataku menyala melihatnya dan aku membiarkannya. Saya berkata kepada Dr. Hulen yang terpelajar, segala sesuatu tampaknya berbicara kepada saya. Semuanya tampak hidup. Dia tersenyum penuh pengertian. Selama kursus Beyond Manifestation kedua saya memiliki pengalaman Satori lain. Satori adalah kilasan pencerahan, cicipan dari yang ilahi, seolah-olah sebuah jendela terbuka dan untuk sesaat Anda menyatu dengan sumber kehidupan. Sulit untuk menjelaskan bagaimana menggambarkan bunga dari dimensi lain. Tetapi untuk melihat bahwa saya dapat menghilang ke sana dan mengalami keadaan tanpa batas saya di sana itu telah mengubah saya. Pengalaman itu adalah tonggak sejarah bagi saya. Aku bisa membawanya kembali dan kembali, di satu tingkat. Ini luar biasa karena ini adalah tiket saya kembali ke kebahagiaan. Tetapi di tingkat lain, ada kenangan atau program sampah yang bisa menahan saya untuk mengalami momen ini kembali. Yang bisa saya lakukan hanyalah terus membersihkan diri. Terkadang ketika saya sedang rapat, saya santai, mendapatkan mata batin, dan saya bisa melihat kebenaran di balik suatu situasi, seolah-olah waktu telah berhenti atau setidaknya melambat. Apa yang kemudian saya rasakan adalah permadani yang mendasari kehidupan. Ini seperti menggores permukaan lukisan dan menemukan mahakarya di bawahnya. Sebut saja apa yang Anda inginkan, visi psikis, visi X-ray atau visi ilahi. Saya akan mengatakan bahwa Io Vitale dan juga Ao Aqua menghilang di level 0, atau mata saya mengalaminya. Ada level 0 yang tanpa batas di sana. Yang ada hanya ada. Tidak ada kebingungan di tempat itu. Semuanya adalah kejelasan. Saya tidak hidup dalam keadaan itu. Saya kembali lagi ke apa yang disebut realitas. Saya masih memiliki tantangan. Ketika Larry King bertanya apakah saya mengalami hari yang buruk, saya menjawab ya, saya masih memilikinya. Dr. Hulen berkata kita akan selalu memiliki masalah, tapi Ho'oponopono adalah teknik untuk menyelesaikannya. Selama saya mengulangi, aku mencintaimu, kepada yang ilahi dan terus membersihkan, saya kembali ke batas 0. Sinyal yang datang dari level 0, jika saya coba ungkapkan dengan kata-kata, maka itu adalah cinta yang murni. Jadi mengatakan, aku mencintaimu, tanpa henti membantu kita mendengarkannya. Mengulanginya membantu Anda menetralisir ingatan.
rencana, keyakinan, dan keterbatasan yang menghalangi kebangkitan Anda. Saat saya terus membersihkan, saya terus mendengarkan inspirasi murni. Saat saya bertindak berdasarkan inspirasi, keajaiban yang lebih baik terjadi daripada yang pernah saya bayangkan. Yang harus saya lakukan adalah jangan menyerah. Beberapa orang percaya bahwa mereka menangkap suara inspirasi dengan memperhatikan nada suara yang mereka dengar di kepala mereka. Seorang teman pernah berkata, "Saya tahu perbedaan antara suara ego saya dan suara inspirasi. Karena ego terburu-buru dan inspirasi lebih baik, saya pikir ini salah dan menyesatkan. Suara yang terdengar kasar dan yang terdengar halus selalu merupakan suara dari ego." Bahkan sekarang, saat Anda membaca kata-kata ini, Anda berbicara kepada diri sendiri. Anda mempertanyakan apa yang Anda baca. Anda telah datang untuk mengidentifikasi dengan suara itu dan Anda berpikir itu adalah Anda. Tidak, dan bukan itu. Keilahian dan inspirasi berada di balik semua suara-suara dan pilihan-pilihan itu. Saat Anda terus berlatih Ho'oponopono, Anda akan menjadi semakin jelas tentang apa sebenarnya inspirasi dan apa yang tidak. Seperti yang selalu diingatkan oleh Dr. Hulen kepada kita, ini bukan pendekatan penyembuhan seperti pergi ke restoran cepat saji. Ini membutuhkan waktu. Saya akan menambahkan bahwa kebangkitan dapat terjadi kapan saja, bahkan saat Anda membaca buku ini, jalan-jalan atau pada saat Anda membelai seekor anjing. Situasinya tidak masalah, kondisi batin Anda yang terpenting, dan semuanya dimulai dan diakhiri dengan ungkapan yang indah, "I love you."